Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Rizky Ramadan. Saya dari kelas 12 TKJ. Jadi pada materi kali ini saya akan membahas soal manajemen bandwidth. Pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen bandwidth? Apa itu manajemen bandwidth? Manajemen bandwidth secara sederhana dapat dikenal sebagai upaya untuk mengontrol penggunaannya dalam suatu jaringan. Aktivitas transfer data yang dilakukan oleh pengguna dalam suatu jaringan harus dialokasikan secara merata agar setiap pengguna memiliki akses yang cepat. Makin tinggi jumlah bandwidth, maka makin banyak juga data yang dapat ditransfer oleh pengguna dalam waktu yang lebih singkat. Tujuan dari melakukan manajemen bandwidth adalah agar sumber daya jaringan yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan adil oleh semua pengguna yang terhubung dalam suatu jaringan. Kemudian fungsi bandwidth management. Bandwidth management berfungsi untuk memastikan setiap penggunaan bandwidth dalam suatu jaringan berjalan secara efisien dan merata. Yang pertama, pembatasan bandwidth. Fungsi yang pertama adalah melakukan pembatasan bandwidth terhadap pengguna tertentu. Hal ini berkaitan dengan pembatasan sumber daya jaringan dan mengalokasikannya secara adil dan merata sehingga dapat mencegah serta menghindari satu atau beberapa pengguna yang memonopoli bandwidth. Yang kedua, prioritas penggunaan. Fungsi berikutnya menetapkan prioritas dalam penggunaan bandwidth, di mana manajemen bandwidth akan memberikan hak akses serta prioritas yang tinggi pada aplikasi atau jenis data tertentu dalam menggunakan kapasitas bandwidth. Upaya ini dilakukan agar aplikasi yang lebih penting mendapat alokasi bandwidth yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, monitoring dan reporting. Manajemen bandwidth juga menerapkan sistem monitoring dan reporting agar administrasi jaringan dapat melakukan pemantauan secara real-time. Administrator jaringan melakukan identifikasi agar mengetahui pengguna yang menggunakan bandwidth yang terlalu besar dan dapat mengetahui aplikasi mana yang seharusnya diberikan alokasi bandwidth sesuai kebutuhannya. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja jaringan. Kinerja jaringan dapat dioptimalkan dengan cara memastikan setiap penggunaan bandwidth oleh setiap pengguna berjalan secara efisien sehingga aktivitas jaringan akan lebih stabil dan bekerja dengan baik. Optimasi juga bertujuan untuk mencegah adanya berkelebihan lalu lintas yang menghambat jaringan dan membuatnya menjadi tidak responsif. Selanjutnya, 5. Menjaga keamanan jaringan. Fungsi yang terakhir adalah memastikan keamanan jaringan sehingga semua pengguna yang ada dalam suatu jaringan terjamin dalam menggunakan sumber jaringan tersebut. Bahkan aplikasi dan pengguna yang tidak sah atau tidak diizinkan dapat menggunakan bandwidth yang tersedia. Kemudian metode manajemen bandwidth. Yang pertama, Simple Query. Simple Query merupakan sebuah metode yang paling sederhana dalam kelompoknya untuk melakukan kontrol penggunaan bandwidth, di mana metode ini akan mengatur kecepatan upload dan download dari setiap koneksi pengguna berdasarkan parameter IP address mereka. Cara ini akan mengatur dan memberikan alokasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, Query. Dalam metode Query, administrator jaringan melakukan pengaturan bandwidth lebih terperinci berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sama hal dengan namanya, metode ini menggunakan struktur bentuk pohon untuk mengatur step alokasi bandwidth dalam suatu jaringan. Step node atau simpul susunan jaringan diberikan alokasi penggunaan jaringan yang berbeda. Hal ini dilakukan agar penggunaan bandwidth dalam suatu jaringan berdasarkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna atau aplikasi tertentu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, shared up to. Metode shared up to dikenal lebih fleksibel bagi pengguna. Hal ini karena dalam suatu jaringan alokasi bandwidth akan dibagi secara merata kepada semua pengguna yang terhubung pada jaringan. Ketika pengguna tidak sepenuhnya bandwidth, mereka akan digunakan oleh pengguna lain yang membutuhkan. Yang keempat, prioritas traffic. Metode prioritas traffic merupakan sebuah teknik untuk mengatur prioritas dan mengalokasikan bandwidth pada jaringan komputer. Tujuannya agar lalu lintas data yang lebih penting akan diberikan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan lalu lintas yang kurang penting. Yang kelima, Heritable Token Bucket atau HTB. Metode Heritable Token Bucket atau HTB adalah teknik untuk mengatur dan mengontrol penggunaan bandwidth pada jaringan dengan struktur hierarki. Administrator akan memprioritaskan penggunaan bandwidth berdasarkan jenis layanannya, di mana penggunaan bandwidth dikontrol dengan menggunakan token bucket. Token bucket akan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur setiap penggunaan bandwidth pada jaringan. Sekian dan terima kasih. Dan jika ada yang salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.